nyapalah ceritanya toh. Nah pas disapa itu tiba-tiba orangnya tuh noleh, wajahnya tuh nggak ada, cuman rata doang. Di mana tuh? Ya itu ada di suatu tempat. Wah langsung temen aku kan wah takut, Vespanya dijatuhin tuh, ditinggal langsung Vespanya, dia lari, wah lari capek. Nah capek terus dia apa ini namanya stop istirahat kan, dia ambil napas. Nah di situ ada orang lewat pakai sepeda ondel tuh, terus ditanyain, dek kamu kenapa? Ini pak saya habis dikejar hantu apa, nggak ada mukanya. Terus orangnya jawab gini, yang kayak saya. Terus oh mukanya putih juga. Iya itu hantu juga. Yakin ngeri kan? Udah motor tinggal capek-capek. Iya 2 kali guys. Jadi dia tuh ketemu namanya hantu muka rata ya itu 2 kali. Yang pertama orang yang lagi ngalirin air di sawah itu. Terus yang kedua tuh ada bapak-bapak naik sepeda ontel. Pas ditanya yang mukanya kayak aku, nah ternyata mukanya sama, rata sama rata tuh mukanya tuh. Kalau aku yang ngalamin pasti serem banget tuh. Aku orang gampang merinding Mas Yo. Kamu merinding? Iya di sini merinding kalau suka adegan sih. Adegan horor kan merinding. Apa sih? Wah, oh gampang nih. Oh, kita lagi cerita horor. Biasa nih kelakuan nih. Mana orangnya? Oh, kaget deh. Yaudah, kaget deh. Nah, bro. aku paling gak bisa. Wah ini berarti kita udah tahu kelemahan si Seno guys. Sekarang kita udah tahu kelemahan si Seno. Ternyata Seno, kebanyakan adegan dia jadi penakut sekarang. Nah sekarang Deswa cerita yuk horor. Kalau aku nggak pernah Mas Yo, paling kalau cuman nyium bau tuh pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya nggak lama sih, tapi pas habis latihan dari sini. Setelah pulang itu sampai Gerabak itu kamu pulang dari sini? Ya. Oke, terus sampai Gerabak? Pas sampai Gerabak bau itu loh, bau mawar. Tapi harumnya tuh beda banget, harumnya ini pekat banget berarti ya. Banget. Terus ya aku mikirnya udahlah biasa aja ini, nggak usah dipikirin. Ya, nggak dipikirin. Terus ya udah, selamat sampai rumah. Oh itu. Nggak lihat apa-apa tapi cuman nyium bau doang. Kamu kalau didengerin pernah nggak? Dengerin suara hantu gitu? Belum pernah. Aku kasih mantra ya. Ntar kamu praktekin di kamar sendirian, lampunya matiin kan. Mantranya gini. Kalau penjono ratu sabuana sejati. Itu biar itu manggil setan. Ya. Tapi kok gak ada setannya Mas? Ya belum, ini masih ada lanjutannya, aku aja gak berani. Dulu aku diajarin sih. Tapi ya itu bisa Mas? Hah? Bisa? Yo dicoba. Coba dulu aja ya. Dulu aku kaget Sel. Udah jadi keongnya. Tapi dengan setelah effort yang mendapatkan cuma jadi 1 piring. Mana? Ini hasil dari oh ya banyak loh ini. Enggak masuk, ini setengah ember masuk, bayangin setengah. Nah, ini kan gini ya. Aku tuh lagi cerita hantu sebenarnya sama anak-anak tuh. Gini aja. Sambil dikonten gak sih itu nanti? Udah aman. Oh, udah aman ya. Aku kepengen kita humpipah nanti urut cerita hantu satu-satu. Gimana? Podcast horor. Ada yang sanggup? Ini rata-rata mereka udah mengalami loh guys, yang namanya gangguan gaib itu sebenarnya mereka udah ngalamin loh. Nah, tinggal nanti mereka tuh mau ngaku enggak. Soalnya yang terakhir kali tuh si Rasel sih. Rasel tuh kemarin kamu yang disanggar sendirian terus Sel. Oh iya. Yang habis maghrib, keinget enggak? Kayaknya tahu. Yang mana coba? Itu tuh kemarin pas hari malam Jumat Kliwon masuk. Tadi itu dan aku terakhir piket itu. Udah enggak ada. Udah diam, kamu Dino. Namanya juga cerita. Terakhir. Terus. Itu aku jam 5:30 menuju jam 6. Ya Mas Surup lah gitu. Enggak pas jalan. Kan aku piket terakhir jatah mau nutup gerbang. Tiba-tiba tuh masuk. Kan aku mau nutup gerbang. Ada gitu
satu. Kukira Fahri. Aku panggil Fahri. Nggak ada yang nyaur. Nggak ada yang apa? Apa? Nyaut. Nyaut. Yang kedua, hei, gitu lagi. Aku udah merinding tuh masuk. Tiba-tiba yang ketiga, gitu masuk. Ada suara gitu? Apa? Nah, menggeram apa? Gerang. Nah, itu masuk. Mengaum lah, kayak gitulah. Wow. Menggeram kayak gitu. Nah, terus aku punya satu solusi masuk lari. Apa? Lari. Itu namanya bukan bukan Tapi kalau itu masih mendesi. Kalau pas di rumah aku itu malah yang lebih serem masuk. Nah, itu aku pernah denger nih. Iya. Tapi dulu terus aku lari. Nah, kalau Dino tuh dia yang ceritanya dulu dia ngelewatin Gapura Pakeron terus dia ngalamin apa tuh? Ini yang kamu cerita kemarin tuh loh. Karena itu Iya, yang pertama yang dulu sampai kamu jatuh dari motor. Yang di depan Gapura Pakeron. Bisa katamu dulu. Bisa guys. Kayak itu ya. Dia ngelewatin portal, guys. Itu tuh kayak nggak tahu ya, tiba-tiba tuh namanya gini banget. Nah, itu aku kasih tahu ya. Dulu tuh Gapura Pakeron itu katanya kayunya juga sebagian diambil dari kuburan. Nah, Dulu bapak aku tuh pernah ya, waktu kita tuh lebaran malam-malam dulu kan aku cuma punya motor satu tuh. Kita berlima itu naik satu motor, bayangin coba. Nah, tiba-tiba pas lewat situ bapak aku tuh langsung astagfirullahaladzim, nah, motornya langsung goyang. Tapi kita semua nggak lihat tuh ada apa. Ternyata tuh di sana ada wedon. Kamu tahu wedon nggak? Tahu. pocong yang tinggi. Pocong yang tinggi banget. Pocong. Baru tahu kan? Tahu. Itu tuh kecil. Kalau dia besar. Makin gede. Itu kalau ngeludah nyamar ya masuk. Nyamar itu apa namanya? Bahaya. Kalau kamu diludahin wedon, wah. Tamat. Pocong. Tuh kan. Bos sambil itu nasi padangnya di Itu yang aku tunggu masuk. cepet. Enggak. Aku udah tadi di sana. Kenapa? Iya, maksud itu buat lauk. Masuk. Ini loh, makan dulu yuk, kasihan yang belum makan kok. Topping kerang ya, Mas. Ayo dibagi. Ya. Keong. Topping keong, coba enak enggak? Makan ya, Mas. Oh. Resepnya Pak Haji apa? Rasel. Ambil Des, makan Des. Ayo. Ambil. Aku udah tadi kok. Cerita hantunya udah aja deh, guys. Kalian pada takut kok. Ini lu satu-satu. Takut. Ini pada stop kok. Tapi kalau nasi padang itu di Padang nggak ada yang nama ini nasi padang. Adanya nasi apa? Nasi sayur rumah makan biasa nggak ada nasi padang. Oh gitu. Katanya teman yang dari Padang. No, kamu jangan buat-buat loh, no. Serius Mas Yo, terus tau. Kata temanku tuh kenapa orang luar sana itu lebih suka orang Jawa? Karena ulek. Nah, kalau kulit-kulit di sana juga kan rata-rata dari Jawa kan. Soalnya gini katanya. Seumpama ada kulit daerah sana itu. Ini berhenti dulu, makan dulu. Ya langsung makan, tapi kalau kulit Jawa berhenti dulu, makan dulu. Nanggung. Nanti apa? belum selesai. Selesai dulu baru makan. Oh iya. Basa-basi. Aku punya cerita horor lagi. Coba apa nih, Najib? Ini waktu belum lama ini. Belum lama ini. Pas sebelumnya Mas Yoyo ke Bali. Gimana tuh? Itu loh Mas Yoyo, yang ngaruh-ngaruhin aku pas tidur di sini loh. Ya, kamu tidur di bawah. Yang itu Cip, Ya. aku itu. Nah itu aku saking takutnya Mas Yoyo. Gimana tuh? Awalan tuh Mas Yoyo, akan tidur di situ. Diaruin Mas Yoyo, tidur situ iya Mas Yoyo gitu loh. Nah, karena di sini kan rame, aku nggak bisa tidur Mas Yoyo kalau rame. Habis itu aku tidur di situ di sofa itu komputer. Nah, habis itu kan aku dulu kan udah pernah tuh kayak gitu. Iya. Ya digangguin kayak gitu. Tapi kan aku paling itu firasat doang. Aku coba lagi di situ Mas Yoyo. Emang aku tuh niatnya coba. Iya. Rasa penasaranku tuh menggebu-gebu Mas Yoyo. Udah berani yang dulu kan udah lupa. Terus aku tak beraniin. Aku tidur di situ. Di situ tuh ini Mas Yoyo. Ya kalau cerita dulu. Kaget gambarnya itu loh di belakang TV, kaget aku. Itu Mas Yoyo. Ada yang mirip Rasel. Karena aku tidur di situ Mas Yoyo. Nah, terus Tidur di sini kan Masnya udah lelap tuh Mas Yoyo tidurnya. Habis itu di depan mata aku tuh Mas Yoyo ada biak gitu. biar cahaya maksudnya. Cahaya, tapi bukan itu loh. Bukan lampu. Bukan lampu, Bang. Aku kedep gini toh. Cahaya itu enggak hidup. Terus aku kebingungan kayak gini langsung
berdiri kan aku langsung deg-degan tuh deg. Lampunya baru nyala. Terus bisa apa gitu sih? itu Mas Jo? Mak, dia Se, depan mata Mas Jo. kamu jangan nakut-nakutin lah. Sumpah, Maksudnya kalau di rumah ini jangan diceritain. aku tahu itu apa. Enggak mau di situ nganu Mas Jo. Udah pagian loh. Setengah 4 ya. Pagi ya. Mau Dino belum tidur. No. Apa? Aku udah. Maaf ya Mas Jo. Ya nggak apa-apa. Nah, langsung. Nah si itu loh selimutnya itu apa di lantai Mas Jo. Saking aku paniknya. Ini beneran nggak sih, No? Bener tanya Dino. Mau aku. No. Gitu Mas Jo sampai Apa komputernya Mas Raya yang itu nyala. Padahal mati. Ya kan mati Mas Jo itu. Kok bisa gitu ya? Dulu juga boneka jatuh di situ. Ada rekaman CCTV-nya sampai ke sosial media nggak sih itu ya? Apa ada? Kamu ada ya? Pas aku cara sono balik ke sini udah enggak ada orang. Yang boneka atau yang apa nih? Enggak, ini real aku sama sono. Yuk gimana nih ceritanya? Itu lagi? Enggak, Kim. Pas ngapain yo? Pas Mas Yo ke Bali kok yo? Bukan. Pas Mas Yo keluar. Oh iya. Terus? Ya kan aku habis nganterin itu Kambing Dino kambing Dino. Oh, ya. Keluar itu. Ya. Oh, Habis itu kan ke sini udah enggak ada orang. Terus aku telepon Fahri, punya di mana di sana. Habis itu ambil kunci masuk. Masuk habis mandi mau pulang. Seno bilang gini, Sel, ini punya taruh mana? Taruh di kotak. Karena aku terus keluar. Ada bilang gini, oke Mas Yok makasih. Gitu. Hah? Beneran. Aku padahal udah keluar Mas Yok. Kamu udah keluar? Aku udah keluar. Nah, saya lagi mau nutup pintu itu. Oh. Kamu ngomong? Enggak. Karena aku bilang, ya aku kamu belum keluar itu, kamu masih habis di sini loh. Kayak mau keluar, terus aku nengok gini. Ya ada yang bilang nih, oke Mas Yok makasih. Gitu. Tapi suaranya kayak siapa? Kalau suara kayak siapa yang Cowok. cowok Pokoknya cowok Mas Yok. ya jelas kan aku nggak berani bilang dulu terus yang channel di sini bilang bentar aku tak ngabarin Mas Jo bilang makasih aku kaget tuh terus aku belum berani bilang tiba-tiba aku pas di jalan itu aku bilang Seno tadi kau di dalam rumah bilang nggak aku nggak bilang apa-apa cuma bilang apa namanya ini punya taruh mana terus aku denger apa kok makasih Mas Jo gitu terus komputernya ada bunyinya ya Sin Bunyi gimana? Tit. enggak Gimana? ya gusuk-gusuk terus kayak ada lagu-lagunya yo Ya, sama Sultan. Iya, gimana tuh? Tidur sama berdua. Oh, Gua ayo di Bali. Oke. Ya, buat mie. Berdua toh. Itu pas hari Senin ya. Enggak, Selasa nih enggak. Malam pokoknya kita cuma berdua enggak ada rasa loh. oke. Terus? Berdua mau buat mie ke belakang tapi kok di komputer kok kayak rame yo. Kayak rame yo. Wis full rapopo jadi Pak Sultan kayak nantang yo. Wis rapopo, mantu hari ini. Ngono balik habis itu kesini lagi tuh Mas yo. Habis itu apa? Itu sendoknya jatuh sendiri. Jatuh sendiri habis itu suara lagi. Suaranya gimana lagi? Itu kayak lagu-lagu ya. Kayak lagu-lagu Mas yo. Keputar di situ. Ya, terus ada kayak orang nangis yo. Tuh, habis itu Kok bertubi-tubi sih? emang iya Mas Jo ada lagi banyak orang di sini Mas yo. Ya. Bali. ya banyak orang di sini itu enggak di Bali loh Iya, Pak. Kalau pas itu aku sama Farid. terus Ale di meja makan Ya. itu banyak orang cendolnya jatuh sendiri Hah? ya aku ceritain kemarin tuh loh Mas Jo Padahal itu rame Mas Jo. Rame orangnya. aku tuh sebenarnya tuh pas aku tidur di situ tuh Mas Jo aku tuh itu kayak rasa yang dulu itu loh Mas Jo aku Iya. udah pernah sekali digituin diganggu tidur di situ kayak malah digerebakin tuh Mas Jo emang iya Mas Jo Berarti di bawah tangga itu. ya iya habis itu kan udah lama banget Jo terus aku tuh cuman paling aku ngigo atau apa terus aku jatuh kan Mas Jo nah tak coba lagi ternyata bener itu emang ada Tapi kok anehnya tuh semua kejadian itu kok pas aku nggak ada yo. Kalau aku ada kok nggak ada yo. tapi pas aku ada Mas Jo Tapi kan keadaan nggak nemenin kamu, maksudnya nggak sama kamu nih loh. mungkin itu biar kayak rumahnya tuh terjaga Mas Jo kan ini yang punya Mas Jo terus kadang tuh kalau pemiliknya Mas Jo kan bilang kalau pemiliknya pergi terus kayak rumah tuh kayak ada orangnya gitu biar nggak apa orang lain tuh ngira nih
masih ada orang di dalam gitu. Tapi jujur sih aku dari semua cerita ini aku perasaan sama cerita Rasel nih kok bisa gitu yo. Padahal aku yang bilang makasih yuk, kok makasih. Makasih Mas itu pas sudah keluar. Oh. Nah, Rasel denger kayak ngomong di dalam. Masih ya Mas yo gitu. Ya. Pas balikin kunci itu. Iya, aku nengok gini pas kamu di situ, kan aku nengok dulu itu. Ya terus dulu kamu bilang gitu juga kamu kayak bilang gini juga sih aku tak bilang masih ke Mas Yo gitu. Oh. Tapi kan lewat chat enggak Lewat suara. Ah iya. Kayak dikte gitu loh Mas Yo. Sambil ngomong. Nah begitu. Oh gitu ya. Pas kapan itu kan ada pernah cerita tuh Mas Yo. Pas itu loh. Aku disuruh ngambil jaket Mas Yo itu loh pas mau pergi. Oh. Aku kan noleh gini toh. Kan aku mau lurus ke dapur dulu. Aku noleh gini ada Mas Yo di situ senyum. Mas Yo kan di depan nyuruh aku ngambil jaketnya Mas Yo di itu. Tapi kamu lihatnya di sini. Aku gini tapi sekelebat itu. Oh. Kembaran aku berarti ya Cep. Bisa jadi. Tapi yang Mendo itu loh. Mento. Yang lebih itu lagi tuh yang kita bertiga dengan suaranya Mas Bobi nggak? Oh yang kita habis belanja itu kan? Ya yang kita dengar semua. Oh kayak itu sih. Tapi satu yang nggak dengar gitu. Tapi gini, dulu aku ceritain ya, ini malah di rumahnya Maut sama Bobby dulu yang ditempatin tuh. Dengerin, Mas Bob. Tuh dulu. Enggak, kalau ini soal mendo-mendo ini terjadi di dua rumah ini sebenarnya. Jadi mendo-mendo itu kayak ada seseorang, ada makhluk yang menyerupai seseorang. Oh. Nah itu yang pertama ini sumpah ini habis maghrib kan dia sering main ke sini. Nah dulu rumahku kan di tempat rumah kamu itu. Nah terus temen aku itu ceritanya dia mau pulang dia tuh pulang ngaji terus mau main ke tempat aku. Kan dia lewat di dalam kelihatan ada bapak lagi nonton TV. Kelihatannya Dari luar terlihat bapak lagi nonton TV di dalam. Itu kodenya nggak ditutup tuh. Nah habis itu yo gitu tuh kan teman-teman aku kan. Nah tapi bapakku tuh dia nggak nyaut apa cuma diem. tapi masih di situ. Masih di situ. Terus dibalik-balik kan nggak nyaut. Ya pintunya mau buka juga malu kan. Nah terus temen aku balik dulu. Habis ngembaliin itu sarung dan lain-lain. Dia balik ke rumah aku lagi. Nggak ada tuh. Dan tahu nggak aku waktu itu sama keluargaku di mana? Aku lagi di Punduh. Nah habis itu malamnya aku kan pulang. Temanku tuh cerita kalau tadi di rumah kamu ada orang mirip Bapak Edi, padahal rumahnya aku kunci semua. Dia Mas. Itu mendo-mendo yang pertama. Kamu ngerti kan? Tapi kejadian mendo-mendo itu kalau di tempat ini yang pertama rumahnya Bobby itu. Yang kedua rumahnya Bapak pernah dulu yang lihat marip-marip juga, kebanyakan kejadiannya marip sih. Dulu kan rumahnya Bapak yang terus digunain buat naruh-naruh alat gamelan. Nah, suatu ketika itu temen aku habis maghrib tuh dia mau masuk, mau ngambil barang sesuatu lah, jaket atau apa tuh lupa. Nah, pas dia mau masuk, dia tuh lihat dari dalam tuh kayak ada orang. Apa sih kaget aku? Kelihatannya kayak aku Bob itu. Dari luar gitu loh. Kan dia masuk, wah ada orang, terus masuk. Pas sampai di dalam nggak ada orang sama sekali. Sumpah. Tapi kalau cewek itu memang ada ya. Cewek itu berkali-kali sih suaranya. Emang ada itu. Tapi pas lebaran itu kan aku sendiri masuk di sini. Aku kan lagi di sini, lagi sendiri. Terus ada orang itu masuk di depan. Ada apa? Kayak orang nangis. Iya, yang terbaru lagi, bapak sama ibu itu jam berapa malam ya? Setengah 2. Jam berapa? Semualah keluar dari rumah bapak saya itu keluar. Katanya mereka tuh dengar suara orang nangis. Ya. Juga. Berarti kayak aku Yang dengar nggak? langsung masuk ke kamar. Oh. Takut soalnya. Kayaknya emang ada sosok cewek deh di tempat Itu kita. kapan Mas Yo? Pas itu sama Bapak. Itu kayaknya baru kemarin. Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini kok. Ibu itu langsung cerita sama aku gitu. Oh, yang itu. Yang bapak sama ibu keluar, langsung gara-gara Bilang sama aku Mas Yo. gimana? Siapa yang nangis Mas Dino gitu. Tuh kan. Ada yang nangis tuh. Ini nyari Mas Yo.
Tapi biarinlah guys, Tapi biasanya kalau kita lagi cerita-cerita gini, mereka tuh nimbrung, ada yang kepalanya tuh turun dari plafon itu loh, sambil ngeliatin, oh lagi ngomongin apa mereka. penasaran nih Mas. Oh. Tiba-tiba jam 3 pagi. Spill Deswa ketakutan tapi lapar. Lapar banget. Yuk makan ya Des. Seno sudah tidak berkutik, dia kayaknya udah ngantuk deh. Iya. Tapi nangisnya tuh